semuanya, perkenalkan nama saya Nuka Verly Hailnisa dari kelas 12 MIPA 2 absen 22. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Apa sih pertumbuhan dan perkembangan? Emang ada bedanya ya? Jadi, pertumbuhan adalah proses perubahan dan pertambahan ukuran akibat pembelahan dan pembesaran sel yang bersifat irreversibel dan tetap. Pertumbuhan juga memiliki sifat kuantitatif atau dapat diukur. Sedangkan perkembangan adalah proses perubahan bentuk dan pendewasaan akibat perubahan struktur dan fungsi sel. Perkembangan juga memiliki sifat yaitu kuantitatif atau tidak dapat diukur. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan. Di dalam pertumbuhan ini ada 3 bagian yang saya akan jelaskan. Yang pertama ada perkecambahan, yang kedua ada pertumbuhan sekunder, dan yang ketiga ada pertumbuhan primer. Yang pertama, perkecambahan. Perkecambahan terjadi karena pertumbuhan radikula atau calon akar dan pertumbuhan plumula atau calon batang. Faktor yang mempengaruhi perkecambahan adalah air, kelembapan, oksigen, dan juga suhu. Perkecambahan ini ada 2 macam, yaitu perkecambahan hipogel dan perkecambahan epigel yang saya akan jelaskan pada slide berikutnya. Perkecambahan hipogel. Perkecambahan hipogel adalah perkecambahan yang terjadi pada tumbuhan monokotil dan kotiledon berada di bawah tanah seperti pada. Yang kedua, perkecambahan epigel. Perkecambahan epigel adalah perkecambahan yang terjadi pada tumbuhan dikotil dan kotiledon berada di atas tanah seperti pada gambar. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang proses perkecambahan. Yang pertama, air masuk ke biji dan pesta pun pecah. Yang kedua, pelepasan hormon gliberin oleh embrio memicu sintetis dan aktivasi enzim aminase dan protase oleh alureon. Yang ketiga, hidrolisis cadangan makanan dalam kotiledon dan endosperm oleh air dan enzim. Dan yang terakhir, penghasilan energi dari respirasi aerob menggunakan glukosa dan oksigen. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer merupakan pertumbuhan yang terjadi karena adanya aktivitas meristem primer. Pertumbuhan ini disebabkan oleh kegiatan titik tumbuh primer yang terdapat pada ujung akar dan ujung batang dimulai sejak tumbuhan masih berupa embrio. Ciri-ciri meristem ini adalah mempunyai dinding sel yang tipis, bervakuola kecil atau tidak bervakuola sama sekali, sitoplasma pekat, dan sel-selnya belum berspesialisasi. Jaringan meristem ini ada 2 jenis, yaitu jaringan meristem apikal dan jaringan meristem lateral yang akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Yang pertama, jaringan meristem apikal. Jaringan ini terdapat pada ujung akar dan batang yang berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan primer. Jaringan meristem lateral. Jaringan ini dapat membentuk pertumbuhan sekunder. Contoh yang sering kita temukan adalah kambium. Jaringan ini dapat menumbuhkan pertumbuhan lateral atau menambahkan diameter dari bagian tumbuh. Kambium didapatkan pada tumbuhan dikotil dan gymnospermae. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan ini terjadi pada tumbuhan dikotiledon dan gymnospermae. Pertumbuhan sekunder disebabkan oleh kegiatan meristem sekunder yang meliputi. Yang pertama, kambium gabus atau falogen. Pertumbuhan falogen ini menghasilkan jaringan gabus yang berperan sebagai pelindung. Yang kedua, kambium fasis atau fasikuler yang berperan membentuk silem sekunder ke arah dalam dan membentuk floem sekunder ke arah luar. Selain itu juga menghasilkan sel-sel hidup yang berderet-deret. Yang ketiga, kambium interfasis atau interfasikuler yang merupakan kambium yang membentuk jari-jari empelur tumbuhan monokotil yang tidak mempunyai kambium tumbuhan dengan cara penebalan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan pengembangan tumbuhan.
pertama, faktor internal. Faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan itu hormon, yang nanti saya akan jelaskan pada slide berikutnya. Dan yang kedua, faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, antara lain ada air, cahaya matahari, suhu, keadaan medium, tumbuhan, dan nutrisi. Yang pertama saya akan menjelaskan faktor internalnya. Apa saja sih faktornya? Yang pertama ada faktor genetis, yaitu sifat-sifat tumbuhan tertentu berasal dari pewarisan sifat induk tumbuhan. Yang kedua, faktor fisiologis, yaitu sifat-sifat tumbuhan tertentu dipengaruhi oleh hormon dan vitamin. Apa aja sih hormonnya? Berikut hormon-hormonnya. Ada hormon auksin, ada hormon sitokinin, ada hormon glibelin, ada asam traumalin, ada asam absitat atau ABA, ada juga gas etilen, dan juga ada kalin. Efek yang ditimbulkan oleh hormon-hormon tumbuhan. Yang pertama, pertumbuhan akibat auksin. Yang kedua, etiolasi atau oleh auksin. Yang ketiga, penyembuhan luka oleh asam traumalin. Dan yang keempat ada absisi daun oleh asam absisat. Faktor eksternal. Faktor eksternal yang pertama ada nutrisi, yang kedua ada air, yang ketiga ada cahaya, yang keempat ada suhu, dan kelima adalah kelembapan. Sekian yang saya dapat sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan apabila saya ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekiranya segitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.